Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ini kita lihat di sini. Ya. Oke. Berapa nilainya? Kita coba, kita hitung. Bawa tabel semua, Rek. Ayo tabelnya dibuka. Bawa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang berapa nilai tabel ini? PVIFA 98,181. Oke, saya tulis dulu ya. 9,8. Nah, itu ada yang protes duluan. Berapa yuk? 9,818. 818 yang Anitas ya. Oke. Ini yang pakai tiga digit ya. Ya. 98181. Oh, ada 4 digit belakang koma yang pakai 4 digit. Oke. Yang PVF biasa tanpa Anitas berapa hasilnya? 0,215. 0,215 berapa? Sudah cukup. Pakai 3 digit aja. Iya, pakai 3. Pakai 3 digit. Oke. Handokis betul nggak ini? PVF. Nggak punya tabel. 0,215 ini ya. Yang 820 sudah? Oke. Sudah ya, kita lanjut ya. Ini nanti dilihat di tabel. Kalau seperti ini, tinggal masukkan ke sini aja. Selesai. Sama dengan 160 ini ya. Dikalikan dengan BBM-nya ini ya. Tambah M-nya berapa? 1000 dikalikan 0,215. Nah, harganya menjadi Rp1.785. Nilai obligasi itu yang seharusnya kalau dalam data ini. Ya. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Saya ganti lagi. Ya, ini prosesnya yang pertama tadi. Yang A ini coba carilah nilai obligasinya. Bedanya apa yang dengan yang tadi? Kalau yang tadi bunganya dibayar apa? Kuponnya diberikan apa yang atas tadi? Tahunan. Ya, 1 kali. Kalau ini 2 kali ya. Oke. Coba bisa nggak menghitung? Ini sama seperti kemarin. Berarti ada M-nya, Rek. Ada pemajemukan. Nilai obligasinya. Carilah nilai obligasinya. Atau VB-nya. Oke. Yang berikutnya. Nah, seperti ini sekarang. Yuk coba. Bisa enggak? Nomor 1. Yuk, coba mau jawab yang A. Nah, kalau seperti ini, maka diketahuinya berarti ada M-nya ya. Hati-hati. Jadi diketahuinya yang A dulu. Oke, yang A berarti diketahui. Diketahui apa?
Sama seperti tadi ya. Saya copy aja, bedanya cuma ini aja. Ini saya copy dari sini aja biar cepat. Ini kan sama ya. Oh ini sama masih. C-nya ini ya. Nah, I-nya sama ya. Ini sama ya. Saya taruh di sini ya. Kontrol. Kan sama masih N yang awal ya. Bedanya apa kalau di soal yang kedua ini? Apa yang bedakan? Ada M-nya ini loh, Rek. M. Pemajemukan atau periode pembayaran bunganya. Kalau yang atas 2 kali, berarti langsung ya. Kalau ini berarti ya M-nya ada 2. Ditanyakan sama. Ditanyakannya adalah VB. VB tanya. Nah, ini ya. Rumusnya sama nggak kira-kira? Apa dampak M terhadap nilai obligasi ini? Oke. Nanti akan berdampak M itu ya, apa? M kecil ini ya, pemajemukannya akan berdampak pada nilai kuponnya. Kuponnya biasanya 1 tahun 1 kali, berarti dalam 1 tahun karena 2 kali dibagi 2. Ya. Berarti nilai C-nya, C yang kita masukkan di rumusnya akan berubah menjadi C per 2. Ya. VB-nya akan menjadi seperti ini, Rek, rumusnya. Berarti C per 2 nanti yang kita masukkan. Ya. Dibagi 1 plus I. Nah, I-nya kan ada M-nya, berarti dibagi 2. Bagi M-nya, bagi 2. Bagi M. Kemudian pangkatnya kan pangkat N ya. Pangkatnya kan pangkat M. Ya. C per 2, sorry, ini per ya, sorry. Nah, rumusnya biar kelihatan. Nah, ini. Pangkat apa ini? N kalikan M. Nah, seperti itu ya. Itu terus. Ini mulai dari pangkat 1 sampai pangkat N. Oke, ya. Jadi ini mulai pangkat sampai pangkat 2M, apa? N-nya yang dikalikan 2 itu. Seperti itu. Yang M-nya nggak perlu. Sehingga dari sini nanti N kali M harus kita hitung dulu. Yang ini nanti kita masukkan. N kali M-nya berapa, Rek? N kali M-nya berapa? N kali M-nya berapa, Rek? Nah, berarti nanti 40. Nanti pakai yang 40 N-nya. Kemudian I-nya per 2. I per M. Ya. I per M-nya berarti berapa? 4% kan ya? Iya, betul. 4% atau 0,04. Oke, berikutnya apa lagi? C-nya. Nah, C-nya pakai C yang per 2. Itu dampaknya ke situ. Berarti berapa? 80. 80. Ya, D80. Kalau Handokis ngomongnya gitu, D80. Orang Sumatera. Oke. Kalau pakai, karena ini masih I-nya masih 4% masih bulat, gunakan pakai tabel, lebih mudah. Berarti tinggal gini aja. Berarti C per 2 yang dimasukkan ya, C per 2. Oke. Kalau I-nya atau bunganya tidak bulat, misalnya 4,5%, berarti dihitung manual satu-satu pakai rumusnya Anitas kemarin. Atau kalau mau Anitas aja, pakai rumus di jumlah pangkatnya 1 sampai pangkat N, paling banyak itu berapa. Ya, gitu caranya. Ya, C per 2 kali, apa ini? PVIFA. Ya, depannya Anitas. PVIFA. I-nya, berapa I-nya yang kita pakai? 4% karena per 2. Yang N-nya berapa kita pakai? 40. Ya, M40. Ditambah M. Berapa ini? Kalikan PV IF. I-nya berapa? Sama ya, 4%. 4% dengan
N-nya 40. Oke, selesai kan? Tinggal lihat tabel, selesai. C-nya ini C per 2 yang masukkan, jangan sampai C aja. Yang M-nya itu enggak terpengaruh karena nilai jatuh tempo. Ini cuma satu kali tok pada jatuh tempo, berarti enggak pengaruh. Cara selama awal sampai jatuh tempo itu kita akan menerima namanya kupon investor. Makanya ini berpengaruh ke pembayaran kuponnya. Ini yang berpengaruh. Oke. Itu kira-kira hitung sendiri ya, yang A. Yang B sekarang. Carilah nilai obligasi tersebut jika suku bunga berlaku 18%, berarti di atas KD-nya. Ya, carilah obligasi jika bunganya 16%. Jadi yang ini kalau saya boleh, yang soal A, A-nya itu kan I-nya berapa I-nya? Tingkat suku bunga itu I ya. Itu sama dengan tingkat suku bunga. Nanti tidak bingung. Setelah ini kita lihat. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya berapa itu I-nya? Yang tadi berapa soalnya? I-nya berapa, Rek? 8. 8. Oke. 8%, oke. Nah, kalau di sini berarti kesimpulannya kalau di sini I lebih kecil ya kan? I-nya kan 8%. I-nya kan sama dengan 8%. Lebih kecil daripada KD. I itu sama dengan ya. Di buku lain ada yang rumusnya KD ya, sama saja. Itu sama dengan KD. Ya. Jadi nanti kalau ada jumpai buku I sama dengan KD itu sama saja sebenarnya. Ya. Yang sini I-nya atau KD-nya. Jadi saya tulis ini ya, biar nggak bingung. I ada di buku yang lain menyebut itu namanya KD tadi. Ya, tingkat suku bunga sejenis. Oke. KD-nya kalau di sini berarti posisinya lebih kecil daripada C. Lebih kecil itu ini simpulnya ya. Nah, lebih kecil daripada C, nilai C-nya. Ya. Kalau yang ini KD-nya atau I lebih kan 16 KD-nya, I-nya ya. Berarti C-nya kan C-nya kan 16, kupon rate-nya kan 16 tadi ya. Kalau sini posisinya lebih besar. Nah, kalau yang ini posisinya yang nomor ini KD sama dengan C. Ya. Dari 3 fakta di atas ini, silahkan apa yang dapat kamu simpulkan dari kasus data di atas. Itu nanti akan kamu dapatkan sebuah konsep teori. Itu nggak bisa dibantah lagi. Jadi kalau saya mau ngoreksi cepat. Oh, kalau kalau KD sama dengan C, itu pasti nilai obligasinya sama dengan nilai M-nya, nilai maturitasnya. Nggak perlu dihitung. Kalau nggak bisa buktikan. Kalau KD lebih kecil daripada C, apa yang terjadi nilai M-nya? Nah, itu nanti sudah bisa. Sebagai deteksi awal. Nanti lanjutkan di rumah ya, ini waktunya udah mau habis, jam 10. Nah, ini nanti kamu lanjutkan di rumah, hitungnya sama caranya. Kalau kebetulan ini yang E memang saya kasih soal yang seperti ini. Jadi nilai obligasi jika tingkat suku bunga yang berlaku 15%. Dari kasus di atas, berarti 15% bunganya apa? M-nya 2 ya, dengan M2 ya, diberikan ini. Berarti M-nya 2, berarti nanti yang kita pakai adalah 7,5%. Artinya, I atau KD-nya adalah bilangan tidak bulat. Kalau tidak bulat, berarti nggak bisa menggunakan tabel. Gunakan rumus dasarnya yang tadi. Pakai rumus anuitas dan rumus berdasarkan value biasa. Oke, selamat bekerja. Ya, selamat bekerja. Minggu depan saya tagih hasilnya. Enak kan ya? Oke, saya stop share dulu. Saya cek dulu. Saya share lewat anu aja ya. Lewat WA aja ya untuk yang Excel sama ini. Oke. Ada pertanyaan, Rek? Sebentar. Yang materi ini tadi nanti dibaca lagi ya, dilanjutkan dibaca, minggu depan akan saya tambahkan lagi penjelasannya. Oh, ini belum yang saya tambahkan yang ini tadi. Materi yang ini.
Yang PPT yang seperti ini? Oke, yang seperti ini tadi. Ya. Ini nanti dibaca lagi minggu depan saya jelaskan. Ya. Saya share lewat ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri? Karena jam 10 saya ada keperluan lagi, ada acara berikutnya. Oke. Mbak Nadia ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tambahi soal loh nanti. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ini butuh pemahamannya masih setengah-setengah. Jadi untuk lebih memahamkan saya kasih soal tambahan. Gimana? Jangan, Pak. Oh, jangan. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Oke. Minggu depan saya lihat hasilnya ya. Itu soal yang paling mudah loh Mas Ian. Nanti minggu depan kita bicara yield to maturity sama yield to call. Ya. YTM sama YTC. Ya, nanti di aplikasi kita mengenal istilah itu. Yang penting rumus dasarnya nanti kita cek lagi minggu depan. Ya. Itu paham konsep dasarnya itu. Baru kita masuk ke yield to call sama yield to maturity. Sudah cukup ya? Udah jam 10? Mbak Nadifa? Ada pertanyaan? Sudah Pak, cukup. Cukup. Lara. Dia nanya itu Lara. Oh Lara udah tidur. Lara, Andokis? Bangun. Ya, oke ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Nanti akan saya share lewat grup WA. Tadi yang Excel sama PPT-nya. Ya Mas Ilham ya, nanti saya share lewat WA. Minggu depan kita lanjut materinya. Baca buku referensi pakai Brigham Houston bisa, pakai Van Horn bisa, macam-macam terserah. Yang penting Mamdu Hanafi juga bisa. Sama saja intinya. Cuma kadang masing-masing buku itu beda notasi. Beda penyimbolannya untuk misalnya ada I itu ada yang menyimpulkan KD, I, R itu sama. I, R, KD di aplikasi simbolnya apa nilai yang sama. Kemudian M nilai maturitas ada yang simbolnya M, ada simbolnya P, P besar, P kecil, pres par, nilai pari dan terusnya sama-sama. Macam-macam ya itu simbol aja. Tapi intinya sama. Rumusnya pakai rumus present value. Ya sudah, Mbak Handokis. Mas Handokis sudah turun dari langit sudah. Ya wes. Maaf Pak. Ada pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan? Oh iya. Belum nih Pak. Oh, belum ya? Oke, nanti kalau mau nanya dikerjakan dulu itu, nanti setelah itu nanya ke saya. Ya. Oh iya, saya Pak. Oke, saya kasih oleh-oleh biar enggak bosan. Iya. Selamat diterima, selamat disambut oleh-olehnya dari saya. Disambut dan dicoba. Minggu depan kita cek. Enak ya, manajemen keuangan cuma paling ngitung-ngitung selesai. Ya kan? Tak sulit kan? Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Ya. Maunya pinginnya ketemu di sini langsung di kelas ini. Ini saya di kelas ini. Ada apa Mas Andoki? Mumpung belum kita akhiri, ayo. Ini saya baca buku Brigham ini betul itu. Kenapa? Agak repot-repot juga bacanya, Pak. Oh iya. Berarti kalau luar biasa. Berarti kalau udah agak repot itu berarti mau bisa itu. Tinggal belajar sedikit lagi bisa itu. Yang bahaya itu kalau setelah baca buku itu nggak repot-repot atau nggak pusing-pusing sama sekali, itu yang repot. Saya yang justru repot. Kenapa? Kalau setelah baca buku, setelah dapat materi kok nggak pusing, kok nggak repot-repot, nah itu ya. Itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia sudah paham betul, jadi sudah nggak pusing sama sekali. Yang saya khawatir yang kedua, ya otaknya sudah nggak mau diajak untuk berputar, jadi nggak paham sama sekali itu.
Kalau sudah pusing-pusing itu berarti sudah mau paham itu, tinggal belajar sedikit selesai. Oke ya, itu pesan saya. Oke, ada lagi? Lah ya, seperti Nadia udah pegang kepalanya itu udah mulai pusing, udah mulai bisa itu sebenarnya. Ya kan? Itu aja, tinggal perbanyak latihan soal selesai itu. Yang bahaya itu kalau yang diam saja, ya. Yang alternatif yang kedua tadi, nggak pusing sama sekali, otaknya sudah nggak mau diajak untuk loading, itu segera ditukar tambahkan saja itu. Maksudnya ganti, ya biar loadingnya cepat. Nggak, maksud saya di-upgrade gitu loh, Rek. Upgrade itu ya belajar di-upgrade, minta doa sama yang di atas. Ya, karena kita sebenarnya nggak punya kuasa atas diri kita sendiri ya. Yang menentukan kita atau yang menggerakkan kita kan Tuhan atau Allah lah. Ya, seperti itu, kita minta kepada yang menggerakkan kita biar kita upgrade-nya, biar loading-nya cepat. Itu aja, selesai. Butuh upgrade itu. Berarti harus sering bangun malam. Sholat tahajud, apa itu untuk upgrade-nya. Kalau sudah, ya. Kenapa sih kita kok berpikirnya loading-nya agak lama? Itu ada beberapa alasan. Kalau menurut teorinya Sufi atau apa itu kan karena indikator bahwa kita banyak maksiat dan terusnya, itu salah satu itu juga mempengaruhi juga loh. Makanya kita harus upgrade. Wah, ini malah kemana-mana ini. Itu aja ya pesan saya. Kalau yang ada loadingnya upgrade aja, minta ke atas, sering bangun malam. Insya Allah selesai. Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.